Satu unit rumah terbakar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun evakuasi seorang penghuni stroke berlangsung dramatis. Satu unit rumah terbakar di Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Evakuasi seorang penghuni rumah yang mengalami stroke berlangsung dramatis. Korban berhasil diselamatkan setelah petugas mendobrak pintu yang terkunci. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk penanganan medis. Api padam setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat lupa mematikan kompor usai memasak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akses jalannya sempit serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah mobil ludes terbakar di dalam garasi toko sembako di Bangkalan, Jawa Timur. Api berasal dari kebocoran gas saat pemilik toko sedang memasak yang kemudian menyambar terpal serta mobil di dekatnya. Kebakaran terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Dan kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Sebuah minibus bermuatan belasan jerigen BBM bersubsidi terbakar di Kota Metro Lampung. Peristiwa ini sempat membuat panik warga dan pengendara lantaran kebakaran terjadi tak jauh dari SPBU. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil di laut utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Hingga Minggu sore, evakuasi terus berlangsung. 225 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget, disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran, serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kalianget Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan lancar, selamat. Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden yang terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Proyek 3 yang standby karena kapal Meratus Proyek 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Sentosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi.
Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Sabudi, ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung, tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat di tiang listrik dan dianiaya. Warga emosi karena pelaku sudah berulang kali ketahuan mencuri. Seorang wanita diikat di tiang listrik di kawasan Pasar Segiri, Samarinda setelah diduga mencuri sayur milik pedagang. Sejumlah warga tampak mengerumuni pelaku. Seorang pedagang yang diduga kesal karena dagangannya sering hilang, bahkan sempat memukul wanita ini. Wanita ini diduga sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga menjadi sasaran pengawasan para pedagang. Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang. Tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Wanita ini tidak diproses hukum karena tidak ada laporan resmi dari pihak korban dan diserahkan kepada keluarga. Sampai saat sekarang ini, di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya. Namun dalam hal ini kami melihat dari unggahan media, kami mengharapkan kepada masyarakat apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan kepada aparat kepolisian karena tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku dapat berujung pada proses pidana. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang lansia tewas dianiaya tetangganya di Lamongan, Jawa Timur karena dendam. Pelaku sebelumnya dituduh korban memiliki ilmu gaib. Pria ini tewas setelah dianiaya tetangganya di Swaloh, Talun Rejo, Buluk, Lamongan. Korban yang sedang duduk di teras rumahnya didatangi pelaku dan tiba-tiba menganiaya menggunakan tongkat. Korban langsung terjatuh dan ditolong oleh warga. Korban sempat dibawa ke balai pengobatan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo dan dinyatakan tewas.
Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Pelaku dendam karena dituduh memiliki ilmu gaib. Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Polisi menyita barang bukti 1 tongkat kayu serta pakaian dan sarung korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Sepasang kekasih bertengkar, seorang pria nekat terjun dan hilang tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Basarnas masih melakukan pencarian. Seorang pria berusia 19 tahun hilang setelah menceburkan diri ke Kali Banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pria berinisial TAK masih dalam proses pencarian tim Basarnas DKI. TAK nekat terjun ke Kali Banjir Kanal Barat karena mencari kunci sepeda motor yang dibuang kekasihnya saat bertengkar. Naas, korban tenggelam dan hilang. Jadi kuncinya itu diceburin ke kali. Jadi tiba-tiba si lelaki itu nyebur ke bawah. Tiba-tiba langsung hilang begitu aja. Itu yang lempar kunci motornya si laki, si perempuan. Yang perempuan. Iya. Itu warga mana sih, Pak? Belum diketahui, masalah perempuannya nih masih shock dia. Oh, shock. Hingga kini korban yang merupakan warga Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat masih belum ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberi kesan khawatir yang berlebihan. Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari
kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, setelah menyebut dirinya korban kriminalisasi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menilai penahanan Febri Adriansyah tidak sah dan melanggar hukum. Baru sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah lancarkan perlawanan. Setelah menyebut dirinya dikriminalisasi, kini tersangka pencucian uang itu menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menyebut penahanan Febri Adriansyah melanggar hukum acara pidana. Salah satunya telah melakukan penahanan tanpa didahului pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita, karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Pandangan berbeda disampaikan praktisi hukum Ferdinand Huta Hain. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penahanan Febri Adriansyah sudah pantas dilakukan karena dikhawatirkan mempengaruhi para saksi. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi mengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jumat malam 24 Juli setelah diperiksa penyidik Kejagung, Febri Adriansyah digelandang ke rutan KPK. Mantan orang penting di Kejagung itu terjerat tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Korpas Tipit Korpori telah menggeledah 13 tempat terkait 3 dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri, yakni korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PT PLN, hingga korupsi di PT Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya menolak penahanan, kuasa hukum Febri Adriansyah juga pertanyakan alat bukti yang menurutnya tidak jelas. Selain itu, penyidik juga dinilai tidak bisa buktikan predicate crime atau tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang.
Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampisus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq.
Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citaru. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BKN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 296.295.184 rupiah. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan. Kepala PGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan pada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang
Yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam pemirsa, 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antar Maroko dan Spanyol. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Diduga kapal ini menentang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbaharui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM rilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah.
Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur.